Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Nurmila dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen semester 3A. Saya di sini akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya tentang implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap bisnis online pada mata kuliah Hukum Bisnis yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Rendy Arid Hayadi SHMH. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang metode penelitian. Jenis penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum empiris yang didukung pula dengan jenis penelitian hukum normatif. Bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain atau penerapan pada prakteknya. Kajian tentang bisnis online. Pada dasarnya, suatu bisnis online dalam transaksi muncul adanya suatu kesepakatan yang dianggap sebagai sebuah janji antara penjual dan pembeli melalui internet. Dan perjanjian pada dasarnya harus memenuhi beberapa unsur, yaitu unsur acentalia, yakni unsur yang diberikan oleh salah satu pihak dalam perjanjian seperti klausa tambahan misalnya barang yang tidak dikembalikan. Yang kedua, unsur essentalia merupakan unsur pokok yang harus ada dalam perjanjian, misalnya identitas para pihak yang harus dicantumkan dalam sebuah perjanjian. Yang ketiga, unsur naturalia adalah unsur yang dianggap dalam perjanjian walaupun tidak diperjanjikan, walaupun tidak dituangkan secara eksplisit. Dalam perjanjian, seperti misalnya mengenai para pihak harus menaati isi dari perjanjian. Pelaksanaan transaksi jual beli yang memanfaatkan media online dilakukan dalam beberapa tahap. Yang pertama, penawaran, pembayaran, permintaan, penerimaan. Dalam suatu transaksi jual beli melalui media online tidak terlepas dari timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh para pihak atau salah satu pihak, dan pelanggaran dalam transaksi jual beli tersebut bisa dikategorikan sebagai bentuk waferestasi dan perbuatan melawan hukum. Kesimpulan, pemerintah dalam hal ini, pemerintah pembuat kebijakan telah memberikan kepastian hukum untuk melindungi konsumen yang memanfaatkan media online untuk bertransaksi. Khususnya dalam UU VK ada pasal 8 dan pasal 9. Pemerintah juga memberikan perlindungan konsumen melalui adanya pembentukan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Di sisi lain juga ada UU ITE khususnya dalam pasal 9, namun dalam undang-undang tersebut belum memberikan secara teknis aturan perlindungan konsumen ketika bertransaksi media online. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas UU-PK terhadap bisnis online yaitu faktor struktur pemerintah, pembuat kebijakan yang kurang peka terhadap perkembangan teknologi informasi, sehingga tidak ada perubahan atas perundang-undangan sejak tahun 1999. Faktor substansi atau faktor hukum mempengaruhi karena sejauh ini aturan yang lebih teknis mengatur perlindungan konsumen dalam transaksi online masih kurang jelas, sedangkan faktor kultur yaitu kultur konsumen dan bahkan tidak tahu mengenai aturan perlindungan konsumen menyebabkan konsumen juga tidak melaporkan kerugiannya atas pelanggaran hak konsumen dan perlu usaha tetap pada tindakan yang merugikan konsumen. Saran, pemerintah pusat membuat aturan yang lebih teknis untuk melindungi konsumen. Dalam hal ini konsumen yang memanfaatkan media online untuk bertransaksi. LPKSM yang saat ini sering melakukan penyuluhan dan konsultasi lebih sering dilakukan lagi dan dapat pula dibuat dalam bentuk workshop
sehingga benar-benar dapat memberikan edukasi bagi masyarakat, bagi konsumen maupun pelaku usaha ketika bertransaksi media online. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.